Pemirsa, proses ekshumasi Sutrimo telah selesai dilaksanakan tadi siang. Bisakah ini menjadi awal titik terang dari misteri kematian mantan penjaga rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dinilai penuh kejanggalan? Kita langsung membahasnya bersama Ketua Bidang Humas Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia atau PDFMI, Dr. Nurul Aida Fathia. Dr. Aida, selamat malam. Malam, Mas Iqbal. Dan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum Pitra Romadoni. Mas Pitra, apa kabar? Baik, Mas Iqbal. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, Dr. Aida. Jadi nanti apa saja hasil ekshumasi yang dilakukan atau selesai dilaksanakan pada tadi siang dan berapa lama nanti hasilnya akan diketahui dan diumumkan ke publik, Dr. Aida? Oke, ya. Jadi tim yang tadi sudah bekerja, gitu ya, yang terdiri dari akademisi, kemudian beberapa institusi dan juga beberapa ahli lain yang tadi juga mungkin sudah disampaikan, gitu ya, itu dilakukan tadi kurang lebih beberapa jam ya, dari jam 9.30 sampai jam 2 itu akhirnya selesai. Dilakukan pemeriksaan itu beberapa tahap. Yang pertama tentunya adalah penggalian kubur terlebih dahulu, setelah itu jenazah diangkat ke atas. Nah, pemeriksaan langsung dilakukan di lokasi, kemudian dilakukan pemeriksaan luar jenazah terlebih dahulu untuk bisa melihat di permukaan tubuh apakah memang ada perlukaan atau tidak. Karena kondisi jenazah yang kita tahu bahwa meninggalnya itu kurang lebih sudah sekitar hampir 20 hari ya, 19 hari. Kondisinya sudah membusuk lanjut. Permukaan tubuhnya memang masih utuh, belum tampak tulang belulang, tapi dari permukaan tubuh itu kulit arinya sudah mengelupas kalau pembusukan lanjut. Kemudian warna kulit juga pasti sudah berubah, sehingga tidak ditemukan ya, dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya perlukaan terbuka, artinya permukaan kulitnya intak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan luar jenazah, barulah dilakukan pemeriksaan dalam. Jadi dilihat, dibuka rongga-rongga tubuh, kemudian setiap organ yang ada di dalamnya itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya mulai dari permukaan luar, artinya dari bentuk organ tersebut, meskipun memang sudah pembusukan, tentunya tidak maksimal ya dari penglihatan mata, sehingga perlu dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan laboratorium histopatologi. Jadi semua organ itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel di sini kita lakukan split, artinya tidak dilakukan hanya di satu laboratorium, jadi dilakukan di 3 laboratorium yang terpisah. Jadi sampel masing-masing organ tersebut itu dibagi untuk 3 laboratorium tadi supaya bisa mempertahankan independensi dan juga hasilnya tentu bisa dipertanggungjawabkan masing-masing. Kemudian setiap organ itu diambil, meskipun sudah terjadi pembusukan, kita berusaha untuk maksimal kita dapatkan hasil berbasis ilmiah, ya. Bukan hanya organ, tapi juga ada sampel lain. Contohnya untuk pemeriksaan toksikologi, kita juga mengambil sampel tanah dari luar atau dari permukaan, kemudian dari permukaan kuburan, kemudian di dalam kuburan biasanya kita akan ambil di beberapa tempat di dekat wajah, gitu ya, karena lubang-lubang tubuh tentu akan mengeluarkan cairan pada saat pembusukan, sehingga area tersebut tanah yang ada di situ itu juga diambil sampelnya. Yang di dekat perut juga sama, diambil sampelnya, jadi ada beberapa tempat yang diambil, serta cairan yang memang kita temukan ada di dalam rongga tubuh itu juga kita ambil. Jadi ada sampel untuk kebutuhan histopatologi, artinya untuk melihat secara mikroskopis sel-sel dari masing-masing organ itu ada kelainan atau tidak. Nah, karena di sini kita tentunya harus bisa menegakkan ada atau tidak penyakit. Tadi sudah disampaikan sama Mas Iqbal bahwa ada riwayat penyakit nih dari korban. Tentunya kita harus menegakkan sebab mati dengan jelas. Artinya kita menyingkirkan kalau dugaannya adalah mati tidak wajar, berarti yang mati wajarnya ini harus disingkirkan terlebih dahulu sebagai sebab mati. Jadi makanya kenapa semua sampel harus kita ambil. Kemudian sampel-sampel toksikologi itu juga kita ambil, dan yang berikutnya adalah
pemeriksaan untuk DNA. Nah, sampel DNA itu kita ambil juga, itu biasanya dari bagian dalam dari pipi, kemudian diambil juga dari tulang. Tujuan pemeriksaan laboratorium DNA ini adalah satu untuk memastikan bahwa benar jenazah yang kami periksa itu adalah almarhum. Tentunya nanti di cross check dengan kerabat dari almarhum. Oke. Kemudian yang kedua, sekarang teknologi sudah sangat canggih. Kemudian dari analisa DNA tadi itu bisa dilihat resiko-resiko penyakit ataupun penyakit-penyakit yang memang diderita oleh almarhum. Jadi makanya ada 3 laboratorium, tujuannya yaitu adalah histopatologi anatomi, kemudian toksikologi, dan berikutnya adalah DNA. Nah, Oke. karena sampel yang diambil ini cukup banyak, tentunya butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk analisa. Nah, untuk analisa tadi umumnya adalah sekitar 2 minggu minimal. Nah, di sini ada penyulit. Penyulitnya adalah sampelnya itu nggak segar, ya, karena sudah mengalami pembusukan. Tentunya laboratorium itu butuh waktu. Laboratorium itu butuh waktu. Yang pertama, contoh pada laboratorium toksikologi, dari sampel organ artinya yang padat tentu butuh waktu untuk bisa mengekstraksi menjadi sebuah cairan yang bisa nanti masuk ke dalam mesin. Itu artinya ini butuh waktu untuk bisa mengekstraksi dengan baik. Kemudian untuk laboratorium PA, tentunya sampel-sampel tadi itu kan diawetkan dengan menggunakan formalin supaya nanti bisa diproses. Karena ini sudah terjadi pembusukan lanjut, tentu butuh waktu untuk mematangkan jaringan itu tersendiri sebelum nantinya diproses histopatologi anatomi. Karena kalau misalnya terburu-buru pada nanti processing bisa jadi jaringannya itu malah hancur. Itu jadi Oke. makanya kenapa Baik. butuh waktu minimal 2 sampai 3 minggu 2 untuk sampai 3 bisa minggu ya. kita mendapatkan Baik. hasil tadi. Bu Gitu. Aida, artinya ekshumasi ini bisa menjadi pintu masuk bagi atau jawaban dari pertanyaan publik yang selama ini muncul ya. Mas Pitra, Anda dan teman-teman kan sudah melaporkan ya sejak tanggal 7 Agustus untuk mendesak ekshumasi. Nah, sekarang akhirnya dilakukan nih. Apakah menurut Anda polisi hanya akan mengandalkan hasil otopsi saja nanti atau sebenarnya sudah menemukan bukti atau petunjuk kuat yang mengarah bahwa kematian Sutrimo ini akibat pembunuhan? Ya, saya kira sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, pembuktian itu bukan hanya dari segi otopsi saja. Itu merupakan salah satu alat bukti dengan metode scientific crime investigation. Metode dalam pembuktian dalam perkara pidana tentunya diambil dari keterangan saksi-saksi, ahli, ya, surat, petunjuk, dan tentunya dari keterangan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Nah, dari segi petunjuk harus didalami lagi terkait dengan CCTV. CCTV kan bisa kita lihat dari Banyumas ya, keberangkatan beliau dengan siapa dan bersama siapa. Terus kita bisa lihat dari CCTV di depan klinik Morden sampai CCTV di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Tentunya itu akan menjadi petunjuk bahwasannya ada atau tidaknya suatu dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Nah, ekshumasi tersebut untuk membuktikan salah satu rangkaian daripada suatu peristiwa dugaan tindak pidana, apakah meninggalnya wajar atau tidak. Nah, maka untuk membuat terang perkara tentunya ahli ya masuk dalam kategori keterangan ahli dalam hukum acara pidana dengan pembuktian saintifik, dengan memeriksa almarhum ini dengan melakukan ekshumasi akan menjawab apakah almarhum ini mengalami penyakit ataupun mengalami suatu hal yang mencurigakan seperti racun atau tidak adanya. Ini akan diperjelas oleh ahli forensik dan ahli di bidang kedokteran. Nah, maka dari itu terkait dengan suatu rangkaian peristiwa tersebut, tentu kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini, apalagi ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan keluarga juga telah membuat laporan polisi, ini akan semakin terang peristiwa tersebut. Nah, dan tentunya kita menunggu apa hasil daripada ekshumasi Mas Pitra, tersebut. ini kan soalnya Karena kalau dari pengalaman yang sebelumnya biasanya ekshumasi dulu dilakukan, baru ketika ditemukan tindak pidana baru ditingkatkan ke penyidikan. Nah, ini kan sebaliknya, apakah itu juga memperkuat soal ini, Mas Pitra?
nggak begitu juga. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwasanya ekshumasi itu merupakan salah satu alat bukti ya dari alat bukti yang diatur dalam KUHP. Nah, itu masuk dalam kategori keterangan ahli. Nah, dari keterangan ahli itu dan yang dilakukan mereka pemeriksaan terhadap mayat itu nanti akan dituangkan dalam surat. Nah, kalau memang berbicara terkait dengan petunjuk seperti CCTV, ya, pendalaman terkait dengan keterangan saksi dan hal lainnya, itu juga merupakan kategori alat bukti. Jadi semakin banyak buktinya, semakin bagus. Nah, karena kita lihat dari segi perjalanan kasus ini, keluarga kan sudah menyatakan sampai sekarang ini handphone milik almarhum ini belum dikembalikan. Dan dompetnya juga belum dikembalikan. Nah, isi dompet itu kan ada ATM juga. Nah, saya kira itu sangat dibutuhkan sekali untuk proses penegakan hukum ya. Siapa yang berkomunikasi dengan almarhum ya, terus terkait dengan transfer uang dan lainnya seperti tadi ada pihak keluarga mengatakan beliau diberikan 5 juta, siapa yang memberi, ini kan harus didalami lebih lanjut lagi. Dan apakah ada keistimewaan terhadap almarhum ini ketika ingin diberangkatkan ke Jakarta? Ini juga harus didalami karena hal-hal tersebut ya perlu didalami dari sudut pandang kriminologi. Karena berbicara kriminologi tentunya kita berbicara terkait dengan kejanggalan dan asal-usul bagaimana perbuatan itu dilakukan. Seperti itu. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena dugaan yang muncul dan menguat di publik adalah terkait dengan pada saat ditemukan ini kondisinya dari hidung dan mulut keluar busa. Oleh karena itu salah satu dugaan adalah diracun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Prime Time News. Pak FA dan keluarga menyampaikan duka cita terkait dengan kejadian ini dan yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum itu mengalami sakit yang sudah cukup lama sejak bertahun-tahun yang lalu dan tentu saja pihak keluarga sedih mendengar kabar kematian almarhum Sutrimo tersebut. Terima kasih. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Proses ekshumasi almarhum Sutrimo sudah selesai dilaksanakan siang tadi dan ini diharapkan bisa menjadi awal dari titik terang misteri kematian mantan penjaga rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dinilai penuh kejanggalan. Kita kembali membahasnya langsung bersama Ketua Bidang Humas Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia atau PDFMI Dr. Nurul Aida Fathia dan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum Pitra Romadoni. Dr. Aida, salah satu dugaan yang kuat muncul di publik adalah diracun. Ini didapatkan dari asumsi karena mulut dan hidung berbusa tampak di foto begitu. Nah, tapi ada ahli juga analis yang menyebut bahwa kalau memang ada racun di dalam tubuh almarhum, contohnya arsenikum ataupun sianida, ini berpotensi menguap menjadi gas di dalam jaringan tubuh. Nah, apalagi ini kan sudah selama 20 hari, tadi Anda juga sebut kondisinya juga sudah jauh berbeda. Tapi dengan sampel misalnya tanah yang ada di sekitar mulut jenazah atau yang melingkupi jenazah di dalam kuburnya itu, apakah artinya ini bisa tetap dicari meskipun zat-zat tersebut sudah menguap, dokter? Oke. Ya, jadi yang namanya tadi pembuktian saintifik berarti upaya maksimal ya. Upaya maksimal artinya kita tetap mengambil semua sampel tadi dalam artian berupaya apakah memang ditemukan zat-zat, ya, zat-zat yang dicurigai. Nggak harus tadi spesifik kita menanyakan apakah ada arsen ataupun logam berat ataupun nafsa misalnya seperti itu. Jadi pada pemeriksaan toksikologi tentu kita melakukan pemeriksaannya adalah keseluruhan, gitu ya, baik itu obat-obatan karena pada almarhum juga kan mengkonsumsi obat, dalam hal ini tentunya karena penyakitnya, itu biasanya kita masukkan kategori adanya obat-obatan yang memang bisa dikonsumsi, kemudian dugaan adanya logam berat atau racun tertentu, gitu ya, baik itu adalah racun yang non consumable ataupun yang lingkungan, yang berhubungan dengan lingkungan, contohnya misalnya organofosfat atau misalnya racun hewan dan segala macam. Jadi pada pemeriksaan toksikologi itu biasanya akan diperiksa itu semua. Itu. Nah, kemudian kesulitannya adalah ketika dia sudah ada pembusukan, ada zat-zat yang memang diproduksi dari pembusukan tersebut. Nah, itu juga nanti akan diperiksa
gitu ya. Jadi tubuh kalau misalnya sudah membusuk akan menghasilkan zat-zat, salah satunya adalah misalnya alkohol karena pembusukan tadi. Nah, artinya pemeriksaan toksikologi akan memberikan bukan hanya ada atau tidak kualitatif, tidak seperti itu, tapi akan memunculkan angka, gitu ya. Berapa sih kadarnya? Nah, kadar itulah yang nanti akan kita korelasikan bahwa ini adalah sesuatu substansi yang memang secara natural muncul, mana yang tidak mungkin muncul. Gitu. Nah, yang ketika kita temukan ada sesuatu yang tidak mungkin muncul, nah ini perlu ditelaah lebih lanjut, apakah kadarnya mampu untuk menimbulkan kematian. Nah, ketika memang mampu untuk menimbulkan kematian, tentunya ini menjadi salah satu potensi kita pilih sebagai sebab mati. Makanya kita perlu pemeriksaan itu secara sinkron, bukan hanya ditemukan zatnya, tapi juga kita nanti melihat organ-organ dari pemeriksaan histopatologi tadi, apakah ada dampak dari zat yang ketemu tadi terhadap organ-organ tadi. Itu. Jadi kalau tadi Mas Iqbal katakan kecurigaannya keracunan karena ada apa tadi busa halus gitu ya, ada busa keluar dari hidung dan mulut gitu ya. Nah, ini memang kalau orang melihat ketika ada itu keracunan gitu ya. Padahal keluarnya busa halus gitu ya, ada busa halus baik itu di hidung ataupun mulut, itu bukan hanya akibat dari keracunan. Nah, orang yang berusaha nafas berlebih sesaat sebelum kematian itu juga bisa memberikan gambaran seperti itu. Kenapa ada busa halus yang keluar dari hidung dan mulut adalah kita tahu bahwa saluran nafas kita itu nggak kering, ada lendir. Ya, kemudian ketika orang kesulitan untuk bernafas, sehingga orang tersebut akan berupaya nafas frekuensinya dinaikin. Gitu ya, jadi nafasnya pendek gitu, tapi jumlahnya banyak dalam 1 menit. Normalnya orang bernafas frekuensinya itu 20 kali. Nah, ini dia nafasnya menjadi lebih cepat, sehingga keluar masuknya udara itu seperti kayak mengkocok lendir yang ada di saluran nafas. Nah, itu bisa nggak karena kasus keracunan, kalau racun-racun tersebut mempengaruhi pusat nafas. Itu dan sehingga itu memberikan dicari dari hasil nafas. pengambilan sampel dan akan diperiksa di lab ya, Dokter Aida ya. Oleh karena itu tadi momentum sesaat sebelum kematian ya, Dokter. Mas Pitra, ini kan artinya sangat krusial ya, karena kalau kita melihat timelinenya di hari yang sama, di hari kematian, artinya kan jam 3 pagi lebih 18 almarhum sempat mengirim foto sedang makan nasi dan ayam goreng Lamongan dengan lalapan begitu. Ini dikirimkan ke keluarga, kemudian jam 4 sempat mengirim foto duduk santai di seberang rumah utama Febri. Ini kami kutip langsung ya dari kuasa hukum pihak keluarga yang mendapatkan keterangan dari pihak keluarga langsung. Nah, ini kan artinya ada timeline yang menjadi pertanyaan tersendiri, apalagi selama kembali ke Jakarta, almarhum ini disebut happy-happy saja mengirimkan foto kesehariannya, makan soto kudus di Blok M bersama ajudan Febri, menunjukkan minyak wangi hadiah dari ajudan Febri. Nah, sebenarnya barang bukti apa yang paling penting yang mungkin luput disorot dalam hal ini, Mas Pitra, untuk membuka terang kasus ini? Ya, saya kira perlakuan-perlakuan istimewa itu tadi yang memang harus didalami lebih lanjut. Apakah sebelum-sebelumnya ada perlakuan istimewa seperti yang dilakukan 1 hari sebelum yang bersangkutan itu meninggal dunia? Nah, satu lagi kita lihat ada saling pertentangan antara kuasa hukum FA dan keluarga korban, di mana kuasa hukum FA mengatakan bahwasannya yang bersangkutan itu meninggal dunia karena mengalami riwayat diabetes. Sedangkan pihak keluarga mengatakan yang bersangkutan itu pernah mengalami riwayat penyakit gula. Jadi dari 2 pertentangan itu saya kira itu harus didalami lagi di antara kuasa hukum FA dan keluarga. Di sini tidak sinkron antara mengatakan riwayat penyakit itu. Jadi siapa yang benar terkait dengan riwayat itu tentu masyarakat bertanya-tanya. Maka dari itu perlu dilakukan ekshumasi agar perkara ini dibuat terang. Nah, peristiwa terkait dengan keluarnya busa dari mulut dan hidung itu diambil dari keterangan daripada saudara FA, ajudannya saudara FA, sama-sama FA juga ini namanya inisialnya kan gitu. Febrio ya. Nah, yang bersangkutan itu kan berdasarkan keterangan keluarga menyembunyikan kronologis kematian almarhum.
dahulunya itu keluarga almarhum ini kan tidak curiga karena hanya ditulis di situ penyebab kematian saja. Yang penyebab kematian itu tidak ada kronologis kematian almarhum ini. Nah, maka dari itu kecurigaan itu muncul ketika pihak keluarga mengetahui ternyata dari kronologis yang ditandatangani oleh saudara FA ini mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Kenapa tidak dikasih tahu kepada keluarga, dan kenapa pada waktu yang bersangkutan itu dibawa ke rumah sakit, ya disarankan oleh dokter untuk dilakukan otopsi, FA ini menolak. Nah, maka dari itu yang menjadi janggalnya lagi, yang bersangkutan meminta agar itu dimakamkan pada malam hari itu juga. Oke. Dan sudah digali kuburannya, infonya jam 10 malam dimakamkan di hari yang sama. Jadi 12 ya. tanda tanya itulah yang harus dijawab kepada Mas Pitra, publik artinya agar dalam hal ini yang mengantar jenazah dan bahkan yang juga pada saat itu diminta untuk mengantar kembali ke Jakarta ya, pada saat habis mudik kan ditelepon bapak katanya kembali ke Jakarta, diantar oleh 2 orang di stasiun Purwokerto. Itu juga harus dimintai keterangan? Ya harus, karena untuk membuat benderang peristiwa pidana itu semua pihak yang terlibat, ya, baik dia di mana beli makanan, ya, dia ketemu dengan siapa dan apa yang dia gunakan armadanya, semua itu harus diperiksa. Makanya penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 24 saksi, dan tentunya dengan pemeriksaan otopsi dan ekshumasi ini bertambah lagi bukti penyidik untuk membuat terang peristiwa perkara ini. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Dr. Aida dan Mas Pitra sudah bergabung dengan Prime Time News. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya dalam kasus ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.